Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adira dari kelas semester 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas pelajaran TIK. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya, seperti satu, sistem informasi pengendalian inventory. Sistem informasi ini biasa juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. 2. Sistem informasi produksi. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. 3. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. 4. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian, terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke pengajian. 5. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, selanjutnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai diketemukannya mesin komputer pertama kali tahun 40-an. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang disimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3: komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer untuk tujuan khusus, komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, komputer super. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, hingga komputer generasi kelima. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada tahun 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan masalah pengguna multi-user secara cepat dan langsung. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah komputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sangat
penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah 1. Penghematan waktu, 2. Penghematan biaya, 3. Peningkatan efektivitas, 4. Pengembangan teknologi, 5. Pengembangan personel. Lini fungsional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia. Sistem berbasis komputer menerapkan sistem pakar, expert system, sistem otomatisasi kantor, office automation system, sistem pendukung keputusan, decision support system, sistem informasi manajemen, information system, dan sistem informasi akuntansi, accounting information system. 1. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. 2. Sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Sistem otomatisasi kantor, office automation system, menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikan sebelum menyebarkannya baik ke dalam atau keluar organisasi. 3. Sistem informasi manajemen mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi. 4. Sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen. 5. Sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dimaksud untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. 2 cara untuk melakukan riset kecerdasan buatan adalah memahami bahasa alamiah dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. 6. Sistem pendukung keputusan kelompok dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. 7. Sistem pendukung eksekutif. Sistem ini membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan internal dan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen-komponen manajemen: planning, organizing, directing, controlling, management, development, compensation, integrasi, training, evaluasi. Ciri-ciri manajemen. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen sebagai suatu sistem, manajemen sebagai suatu fungsi, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu profesi, manajemen sebagai kumpulan orang-orang. Sarana manajemen: manusia, uang, materi, alat atau mesin, metode, pasar. Pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sistem informasi manajemen adalah komponen-komponen atau subsistem yang paling berhubungan dimanapun diperlukan suatu pengembalian. Struktur sistem manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur. Sistem informal juga mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, manajemen kontrol, pengendalian operasi. Pada tingkat perencanaan strategis, fungsi utama kegiatannya adalah menentukan tujuan perusahaan, terutama yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan adalah sebagai berikut: sistem operasional dan manajemen, sistem pelaporan manajemen, common database, sistem penerusan informasi. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, manusia, dan lain-lain. Sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut: blok masukan, blok model, blok keluaran, dan blok teknologi, blok basis data, blok kendali.
Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.